Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Umam Hidayat dan juga rekan saya. Bersama saya Anggun Oktarini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama mengenai Komisi 8 DPR RI yang berharap kuota tambahan haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat diberikan kepada pihak keluarga jamaah haji lansia agar para jamaah haji lansia dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan aman. Untuk menjamin penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 berjalan dengan baik, Komisi 8 DPR RI mendorong Kementerian Agama agar memprioritaskan kuota tambahan sebanyak 8.000 jamaah untuk sebagian diberikan kepada pendamping haji lansia yang berasal dari pihak keluarga. Anggota Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto mengatakan, jamaah haji lansia yang berangkat tahun ini mayoritas membutuhkan pendampingan selama 24 jam. Kendalanya, petugas haji tidak dapat mendampingi sepenuhnya jamaah haji yang memiliki kebutuhan khusus akibat usia lanjut atau memiliki penyakit khusus. Yandri berharap kuota tambahan haji dapat diberikan kepada pihak keluarga jamaah haji lansia agar mereka dapat menjalankan ibadahnya dengan nyaman dan aman. Terhadap kuota tambahan ini, tolong diprioritaskan untuk pendamping lansia keluarganya. Jadi keluarganya yang berangkat haji yang mungkin perlu 24 jam pendampingan kan tidak mungkin diambilkan dari petugas haji. Dari sisi ikatan emosional, dari ikatan keluarga kan sulit untuk disambungkan dengan jamaah haji itu. Maka perlu ada pendamping dari keluarga yang punya hubungan darah. Apakah anaknya, apakah istrinya, atau yang ditunjuk oleh keluarganya untuk mendampingi 24 jam jamaah lansia ini. Maka tadi insya Allah disetujui, tinggal Kementerian Agama menyisir. Komisi 8 DPR RI berkomitmen untuk mengawal penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023, mulai dari fasilitas transportasi, penginapan, serta makanan yang layak bagi para jamaah haji Indonesia. Rahma dan Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 7 DPR RI menilai kebijakan hilirisasi mineral harus segera dilaksanakan agar pemerintah dapat lebih akurat dalam menentukan kebijakan pelarangan ekspor mineral. Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pelarangan ekspor mineral mentah yang digaungkan Presiden Joko Widodo, serta adanya kewajiban melakukan hilirisasi mineral. Namun di sisi lain, Komisi 7 menyayangkan belum adanya keseragaman yang dilakukan oleh perusahaan terkait hilirisasi mineral ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Patijaya mengatakan mineral jenis timah sudah sejak lama dilakukan hilirisasi, guna mematuhi larangan ekspor bahan mentah dan untuk meningkatkan nilai tambah. Bambang mendorong segera dilakukan langkah hilirisasi terhadap mineral jenis lain agar pemerintah bisa lebih akurat dalam menentukan kebijakan pelarangan ekspor mineral ini. Menteri harus bangga dengan apa yang terjadi pada pertimahan. Bahwa timah ini sejak 20 tahun yang lalu sudah melakukan hilirisasi pada tahap pertama, yaitu memproduksi dari pasir menjadi ingot atau timah balok. Dan ini kadarnya sudah 99,9% atau 999. Nah sementara kita baru dalam beberapa tahun ini saja membahas tentang hilirisasi tahap pertama. Nah, tadi kita juga mendengar penjelasan tentang pada nikel dan sebagainya. Nah, oleh karena itu saya pikir memang kita perlu mendudukkan persoalan sebagaimana mestinya terhadap beberapa mineral-mineral ini, sehingga kemudian kita tidak gegabah pemerintah dengan memberikan ancaman begitu saja tentang rencana penyetopan ekspor mineral-mineral tersebut. Bambang Patijaya juga mendorong perusahaan-perusahaan tambang yang telah memiliki izin usaha agar segera menggenjot pembangunan smelter untuk meningkatkan nilai tambah mineral. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI berkomitmen untuk dapat membahas serta menentukan prioritas anggaran bagi program kementerian dan lembaga. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 20. Optimis Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut.
serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa, kembali di TVR 09. Badan Anggaran DPR RI berharap pembahasan APBN 2024 tidak terganggu meski saat ini merupakan tahun politik. Sebab APBN 2024 dinilai sebagai suatu instrumen untuk menyejahterakan rakyat. Badan Anggaran DPR RI berkomitmen untuk dapat membahas serta menentukan prioritas anggaran bagi program kementerian dan lembaga yang berdampak luas terhadap kesejahteraan rakyat. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah mengungkapkan, DPR RI bersama pemerintah sedang membahas pokok kebijakan fiskal secara umum dalam kerangka RAPBN 2024. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% diharapkan dapat tercapai. Said Abdullah menegaskan APBN 2024 sebagai suatu instrumen untuk mensejahterakan rakyat. Menurutnya, meski saat ini merupakan tahun politik, pembahasan APBN tidak boleh terganggu. Sebagaimana disampaikan oleh pemerintah, pertumbuhan ekonomi 5,3, kemudian inflasi plus minus di 3%, termasuk ICP dan sebagainya. Tentu DPR akan membuat hal yang sama untuk memberikan keseimbangan terhadap pokok-pokok kebijakan fiskal. Anggota Badan Anggaran DPR RI Agung Widiantoro mengatakan, program-program di kementerian dan lembaga harus fokus pada kesejahteraan rakyat dan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Bagaimana hal-hal yang dibutuhkan oleh warga masyarakat terkait dengan kebijakan-kebijakan proyek strategis nasional, kami berharap dari kementerian lembaga tidak hanya copy paste saja, lahirkan nomenklatur kebijakan baru yang tidak statis dari tahun ke tahun itu saja, tetapi lebih kepada capaian-capaian kinerja yang punya daya ungkit kesejahteraan ekonomi dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Oki Zulindra dan Helmi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, guna meminimalisir kendala dalam pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini, Komisi 8 DPR RI meminta panitia penyelenggara ibadah haji mempersiapkan sedetail atau mungkin seluruh keperluan para jemaah haji. Komisi 8 DPR RI meminta panitia penyelenggaraan ibadah haji atau PPIH memberikan pelayanan yang optimal pada jamaah haji tahun 2023. Hal ini penting dilakukan mengingat 30% dari total jamaah merupakan jamaah haji lanjut usia atau lansia. Dalam pelepasan petugas haji Indonesia di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur beberapa waktu lalu, anggota Komisi 8 DPR RI Obon Tabrani meminta PPIH untuk terus mengoptimalkan pelayanan kepada para jamaah haji, khususnya jamaah haji lansia. Pasalnya, pada tahun ini Kementerian Agama mencatat jumlah jamaah lansia meningkat signifikan daripada tahun sebelumnya, yaitu mencapai 67.000 orang. Untuk itu, Obon meminta PPIH meminimalisir kendala dalam pelaksanaan ibadah haji dengan mempersiapkan sedetail mungkin seluruh keperluan para jamaah, mulai dari fasilitas, peralatan kesehatan, serta berbagai kebutuhan lainnya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di tahun ini, di mana tahun kemarin yang agak keteteran itu kan petugas dari kesehatan. Saya pernah menemukan di jam 12 siang, kalau nggak salah, ada sekitar 110-an pasien. Itu bagi seorang petugas dari pagi sampai 12 itu kan udah over. Dengan situasi kemarin, dari sisi usia itu relatif berbeda dengan tahun ini. Makanya penekanan saya lagi terkait petugas adalah petugas kesehatan harus dari jumlahnya, kemudian fasilitasnya, ketersediaan obat, segala macam harus betul-betul diperhatikan. Pada tahun ini, Indonesia mendapat kuota haji terbanyak sepanjang sejarah, yaitu sebanyak 229.000 jamaah. Dari angka tersebut, 8.000 diantaranya
merupakan tambahan yang akan dioptimalkan bagi jamaah lansia, pendamping, dan petugas kesehatan. Dari Jakarta, Sigit Rilo, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menilai putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merupakan keputusan final yang harus dihormati dan dijalankan. Hakim MK maksud kami dipastikan sudah mempertimbangkan segala aspek dalam pengambilan putusan tersebut. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa meminta seluruh pihak untuk menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang semula 4 tahun menjadi 5 tahun. Sebelumnya MK mengabulkan gugatan uji material Wakil Ketua KPK Nurul Gufron atas pasal 34 dan pasal 29 huruf E Undang-Undang KPK. Implikasi dari putusan tersebut, masa jabatan pimpinan KPK yang semula 4 tahun diperpanjang menjadi 5 tahun. Supriyansa menyebut putusan MK merupakan keputusan final yang harus dihormati dan dijalankan. Hakim MK dipastikan sudah mempertimbangkan segala aspek dalam pengambilan putusan atas gugatan tersebut. Penambahan 1 tahun masa jabatan pimpinan KPK juga perlu dipastikan kemanfaatannya, terlebih terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Harapan kita adalah bagaimana kira-kira setelah ditambahkan 1 tahun ini bisa seefektif mungkin berkontribusi pimpinan-pimpinan KPK ini kepada penegakan hukum, penegakan keadilan bagi orang-orang, tentu demi kepentingan bangsa dan negara. Bagi saya kesimpulannya bahwa itu adalah keputusan MK dan itu harus dihormati. Kinerja kita lihat nanti, apakah kinerja 1 tahun setelah ditambahkan ini bermanfaat besar untuk kepentingan penegakan hukum yang ada di KPK. Dalam putusannya, MK menyebut putusan ini diambil sebagai upaya untuk melindungi independensi KPK sebagai lembaga yang berwenang memberantas tindak pidana yang bersifat extraordinary crime atau tindak pidana korupsi. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPR RI. Pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Pemirsa, kembali di TVR 09. Rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahunnya disusun oleh pemerintah dan dibahas bersama dengan DPR hingga nantinya ditetapkan melalui undang-undang. Peraturan pembahasannya termaktur Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib. Pemerintah menyampaikan bahwa usulan kisaran indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN tahun anggaran 2024 antara lain pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,7%. Laju inflasi 1,5% sampai dengan 3,5%, serta beberapa target ekonomi lainnya.
DPR RI berharap sejumlah proyek strategis nasional era Presiden Jokowi dapat tuntas di RAPBN 2024 yang merupakan RAPBN terakhir pada kepemimpinannya Presiden Joko Widodo. Waktu untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Arah kebijakan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2024 telah disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI. Dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, tertuang beberapa sasaran ekonomi. Nah, pengalaman kita di tengah situasi COVID sekalipun, gitu ya, kita mampu memanage situasi sulit itu, dan kemudian tentu saja UKM mendapat perhatian besar yang kita berharap ke depan juga akan menjadi satu fokus perhatian pemerintah, karena bagaimanapun ketahanan UKM itu sudah teruji lebih mampu dan lebih mudah untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan dan bahkan gejolak yang ada. Tapi berbagai sektor-sektor lain tentu saja itu bisa menopang pertumbuhan ekonomi kita ke depan, tentu termasuk dari sisi sumber daya alam yang kita punya sangat begitu besar. Nggak mau kita mewariskan generasi penerus kita gunung utang yang luar biasa, itu pertama. Kedua, banyak permasalahan terkait dengan ekonomi yang kita rasakan selama ini di Indonesia, itu betul. Tapi jawaban yang dikasih itu benar-benar harus bisa berorientasi kepada program kerja yang ditujukan kepada rakyat miskin, rakyat kecil, pada wong cilik, bukan justru memberikan subsidi kepada orang-orang yang mampu untuk memberi mobil listrik. Nah, ini hal-hal yang perlu ditinjau ulang oleh pemerintah. Tapi tentu masih banyak lagi yang kita bisa sampaikan, dan pembahasan anggaran untuk tahun depan masih akan berlangsung. Panja-panja akan dibentuk, dan ini momen yang sangat bagus, sangat strategis. Ini terutama program-program proyek strategi nasional yang sekarang akan dikebut ya, di bidang infrastruktur dan sarana-sarana lainnya, ini akan terrealisasi. Dan ini kami dari Badan Anggaran juga DPR secara keseluruhan akan memberikan dukungan secara penuh. Insya Allah semua program-program yang sudah dirancang itu di dalam KEM PPKF ini akan terlaksana dengan baik. Jadi tahun 2024 itu kita harapkan tuntas semua jalan-jalan nasional yang ada di Sumatera.
Pemirsa, selain wisata alam, kuliner, dan sejarah, Sumatera Barat juga memiliki destinasi wisata religi yang tidak kalah menarik loh. Pemirsa penasaran? Nah, untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, kembali di TVR 09. Nah, Anggun, mengenai wisata religi di Sumatera Barat tadi, di sini Sumatera Barat memiliki masjid unik bernama Masjid Terapung Samudra Ilahi. Tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, masjid ini juga dijadikan sebagai wisata religi. Wah, menarik. Dan sejak diresmikannya pada bulan Februari 2021, Umam, di sini Masjid Terapung Samudra Ilahi tidak pernah sepi pengunjung. Ditambah dengan pemandangan yang sangat indah karena langsung menghadap ke lepas pantai. Dan pemirsa, liputan lengkapnya mengenai Masjid Terapung Samudra Ilahi telah kami rangkum dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Masjid merupakan tempat ternyaman untuk menunaikan ibadah sholat. Perasaan itu pun akan semakin terasa kondusif manakala bangunan ibadah tersebut tidak hanya strategis tapi juga estetik. Masjid Samudra Ilahi merupakan masjid yang memiliki keunikan tersendiri, yaitu lokasinya yang terapung di pesisir pantai atau lebih tepatnya terletak di lokasi wisata Pantai Carocok Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Masjid ini resmi dibuka pada 8 Februari 2021 lalu. Sejak peresmian, keberadaan masjid ini langsung menjadi viral dan menjadi ikon wisata baru di Sumatera Barat. Selain sebagai rumah ibadah bagi masyarakat dan pengunjung pantai, Masjid Terapung Samudra Ilahi juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai pusat informasi kebudayaan dan pengembangan Islam, serta menjadi destinasi wisata religi yang populer di Kabupaten Pesisir Selatan.
Karena begitu banyak kelebihan dari masjid ini, tidak heran jika begitu banyak masyarakat yang tertarik untuk mengunjunginya. Para pengunjung tidak hanya berasal dari Sumatera Barat, namun juga datang dari berbagai pelosok daerah di Indonesia. Rumah ibadah yang indah ini berdiri di atas lahan seluas 1.795 meter persegi dan telah menelan biaya sebesar 27 miliar rupiah. Selain memiliki kubah emas berkilau yang sangat indah, Masjid Samudra Ilahi juga memiliki fasilitas lain di dalamnya. Di antaranya tempat sholat yang mampu menampung 300 jamaah, selasar, dan 2 menara masjid setinggi 32 meter. Uniknya lagi, jika ingin memasuki area masjid, pengunjung harus melewati jembatan penghubung antara daratan dengan pintu masjid. Yang berbeda dari jembatan penghubung ini, ternyata juga bisa jadi spot selfie yang keren loh. Spot selfie kece lainnya terdapat di halaman masjid yang cukup luas dan langsung berhadapan dengan indahnya lautan. Keren kan? Masjid Samudra Ilahi tidak hanya menyuguhkan eksotisme bangunan, namun juga menawarkan keindahan pemandangan alam sekitar. Saat azan berkumandang, para pengunjung dapat langsung segera masuk ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat. Berkaitan dengan Samudra Ilahi, ternyata memiliki makna yang sangat mendalam, yang merupakan suatu doa dan harapan, yaitu orang banyak yang tenggelam di dunia karena tidak menghidupkan rasa di dalam dirinya. Maka sebaiknya tenggelamlah di Samudra Ilahi sebelum tenggelam di dunia. Saat mengunjungi Masjid Terapung, semua pengunjung juga dapat berkunjung ke Pantai Carocok yang berada satu lokasi dengan masjid ini. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan pantai yang indah dan cantiknya deburan ombak. Selain itu di Pantai Carocok, pemirsa juga dapat melakukan wisata air dan bermain berbagai wahana seperti ATV yang bisa dikendarai di sekitar pantai. Demikian ulasan tentang Masjid Terapung Samudra Ilahi. Semoga dapat menjadi referensi wisata religi bagi pemirsa yang berkunjung ke Sumatera Barat. Pemirsa, di penghujung acara ini kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Rabu 31 Mei 2023. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti di sini Komisi 11 Fit and Proper Test calon anggota BPK Republik Indonesia. Dan pada siang harinya pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menpora Republik Indonesia. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih pemirsa telah menyaksikan kami di TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Aktarini dan tentu saja rekan saya Umam Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.